Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haris Isanur, NRP 023118400086 dari Fisika Bangunan kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan review jurnal yang berjudul Pengaruh Material Kaca sebagai Selubung Bangunan Terhadap Besar Perpindahan Panas pada Gedung Diklat PMI Provinsi Jawa Tengah. Untuk outline pada presentasi kali ini, yang pertama itu ada pendahuluan, berisi tentang latar belakang permasalahan beserta tujuan dari penelitian. Kemudian kedua, tinjauan pusaka, berisi tentang teori OTTV beserta parameter yang mempengaruhi nilainya. Kemudian ada metodologi, berisi tentang metode sesuai dengan SNI 036389 tahun 2011. Kemudian ada hasil dan pembahasan, berisi tentang hasil perhitungan. Kemudian ada kesimpulan yang kelima, yaitu berisi tentang kesimpulan beserta rekomendasi terhadap analisa OTTV pada gedung tersebut. Nah, dari latar belakang, untuk objek penelitian ini yaitu dilakukan pada Gedung Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat PMI Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Untuk letak geografisnya itu berada di daerah perbukitan, memiliki potensi angin dan cahaya sebagai sumber pengawaan alami yang melimpah. Kemudian untuk penerapan ruangannya masih kurang memanfaatkan potensi alam yang ada, sehingga lebih banyak memanfaatkan pengawatan buatan seperti AC. Untuk tujuannya sendiri yaitu mengetahui besar kinerja termal perpindahan panas matahari pada selubung bangunan menggunakan perhitungan OTTV sesuai dengan SNI. Nah, untuk tinjauan pustakanya, yang pertama itu ada OTTV atau panjangannya itu Overall Thermal Transfer Value, di mana OTTV ini merupakan metode perhitungan yang dilakukan untuk menentukan secara teoritis besarnya beban panas yang akan masuk melalui suatu konstruksi permukaan bangunan pada bangunan yang menggunakan peralatan pendingin atau AC. Nah, di OTTV itu ada 3 komponen. Yang pertama itu konduksi dari dinding, kemudian yang kedua itu ada konduksi dari jendela, dan yang ketiga ini ada radiasi matahari dari jendela. Di mana yang paling mempengaruhi nilai OTTV itu adalah radiasi atau solar heat gain yang dihasilkan dari jendela. Untuk perhitungan OTTV sesuai SNI itu ditunjukkan pada rumus berikut, di mana untuk alfa itu merupakan absorpsi radiasi matahari, kemudian ada UW itu transmitansi thermal dinding tak tembus cahaya, kemudian ada WWR itu merupakan perbandingan luas jendela dengan luas seluruh dinding luar, dan kemudian ada TDEK ini merupakan beda temperatur ekivalen, kemudian ada UF ini merupakan transmitasi thermal penetrasi, kemudian ada delta T ini merupakan beda temperatur antara bagian dalam dan luar, kemudian ada SC ini merupakan koefisien peneduh, kemudian ada SF ini merupakan faktor radiasi matahari. Kemudian untuk OTTV total, yaitu gabungan dari OTTV parsial, itu ditunjukkan atau dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, di mana OI itu merupakan luas dinding pada bagian dinding masing-masing ruangan. Kemudian untuk OTTV ini merupakan nilai perpindahan dari tiap-tiap orientasi. Untuk menghitung OTTV, itu yang pertama yaitu menghitung luas lubung dan WWR-nya atau window to wall ratio. Kemudian menentukan nilai alfa, U dan SC. Kemudian menentukan nilai SF dan TDEQ. Kemudian menghitung OTTV parsial berdasarkan rumus tadi. Kemudian juga menghitung OTTV total. Nah, setelah itu divalidasi atau diperiksa apakah OTTV kurang atau mencukupi dari standar yang telah ditentukan, di mana standarnya itu harus kurang dari 35 watt per meter kuadrat. Nah, apabila belum memenuhi, maka tentukan kembali nilai alfa, SC, dan WWR-nya. Nah, untuk orientasi dari gedung bisa dilihat pada gambar berikut, di mana untuk bagian depannya ini merupakan bagian atau tampak timurnya. Kemudian untuk tampak baratnya ada tampak utara dan selatan, memiliki geometri yang sama. Kemudian ini menggambar selasa ruangannya, di mana sini banyak sekali material kaca di
ruangan tersebut. Ya, adapun hasil perhitungan itu ditunjukkan pada slide berikut ini. Ya, untuk melakukan perhitungan OTTV itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama itu ada konduksi pada dinding, kemudian yang kedua perhitungan konduksi pada kaca, dan radiasi pada kaca. Di mana untuk konduksi dinding pada orientasi timur ini terdapat 3 material berbeda dengan luasan yang berbeda, di mana nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh parameter WWR, TDK, U, dan koefisien alfa. Nah, kemudian pada konduksi kaca bagian timur ini terdapat 18 material dengan luasan yang berbeda, di mana parameter yang mempengaruhinya yaitu WWR, DT, U, dan faktor dari kaca tersebut. Nah, kemudian pada radiasi kaca terdapat beberapa parameter yang mempengaruhi nilainya, yaitu ada WWR, SC, SF, dan faktor dari kaca tersebut. Nah, dari ketiga perhitungan ini kemudian dijumlah, nah sehingga didapatkan nilai OTTV-nya sebagai berikut. Nah, kemudian untuk orientasi barat dengan cara yang sama seperti tadi bisa dilihat pada slide. Ini untuk perhitungan pada orientasi utara. Dan ini adalah perhitungan untuk OTTV orientasi selatan. Nah, dari keempat bagian atau bidang dari gedung tersebut dapat dilihat perhitungan OTTV-nya. Dari dinding bagian timur ini bernilai 33,140 watt per meter persegi, di mana ini sudah memenuhi syarat SNI, di mana nilainya kurang dari 35 watt per meter persegi. Nah, kemudian untuk dinding bagian barat ini tidak memenuhi standar SNI karena nilainya berlebih. Nah, kemudian untuk dinding utara dan dinding selatan itu memenuhi standar SNI dengan nilai OTTV-nya sebagai berikut. Nah, kemudian dari masing-masing nilai tersebut akan didapatkan atau dijumlahkan dengan rumus sebagai berikut, sehingga didapatkan nilai OTTV keseluruhan dari seluruh gedung, yaitu 35,5991 watt per meter persegi. Yang artinya ini tidak memenuhi standar SNI. Maka untuk itu harus dilakukan rekomendasi perbaikannya. Nah, untuk alternatif yang pertama, yaitu dengan cara mengurangi nilai SC atau shading coefficient pada orientasi barat, di mana pada orientasi barat tadi tidak memenuhi standar SNI, sehingga perlu dilakukan rekomendasi. Di tabel tersebut diketahui bahwasannya pada sebelum perbaikan nilai SC-nya lumayan besar. Nah, kemudian pada rekomendasi ini digunakan nilai SC dengan kaca jenis blue green yang memiliki nilai SC 0,41. Nah, dimasukkan parameternya sehingga setelah dilakukan perbaikan maka akan menghasilkan nilai OTTV yang sesuai dengan standar SNI dengan nilai OTTV totalnya itu 33,3268 watt per meter persegi. Dan nilai ini tentunya dipengaruhi oleh orientasi baratnya yang nilai OTTV-nya sudah sesuai dengan SNI, yaitu di bawah dari 35. Ya, untuk alternatif yang kedua dapat dilakukan dengan cara mengurangi luas bukaan dinding pada orientasi barat, yaitu dengan menambahkan dinding bata tanpa merubah jenis kaca yang terpasang. Bisa kita lihat pada tabel, jadi rekomendasinya itu dengan cara mengurangi luas bukaannya, baik pada perhitungan radiasi kaca maupun pada konduksi kaca. Sehingga dari situ didapatkan nilai OTTV yang sudah sesuai atau memenuhi syarat SNI dengan nilai 33,3601 watt per meter persegi. Ya, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu nilai OTTV pada gedung diklat PMI Provinsi Jawa Tengah itu tidak memenuhi persyaratan SNI, sehingga perlu dilakukan rekomendasi. Dengan cara yang pertama adalah menurunkan nilai SC, adapun cara yang kedua yaitu dengan mengurangi luas bukaan sehingga sesuai dengan standar SNI OTTV-nya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.